Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam menuntut ilmu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting untuk kita miliki bagi seorang penuntut ilmu. Karena ternyata ilmu tanpa disertai dengan adab, maka ilmu tersebut tidak akan mendatangkan manfaat. Ilmu yang tidak dihiasi dengan adab, maka ilmu tersebut tidak akan Allah berikan keberkahannya. Subhanallah. Jadi ternyata ilmu itu sangat-sangat memerlukan adab yang seharusnya kita miliki dari seorang penuntut ilmu. Dengan jiwa yang bersih, ya, maka kelak seorang penuntut ilmu dia akan merasakan manisnya dalam belajar. Dengan jiwa yang bersih, maka seorang penuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya. Subhanallah, dan ini yang kita harapkan. Karena ternyata banyak sekali para penuntut ilmu yang ia punya ilmu sangat-sangat banyak, tetapi ilmu tersebut hanya menjadi hiasan baginya dan sama sekali tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yustajab. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ini yang seharusnya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Maka seyogyanya seharusnya kita sebagai seorang penuntut ilmu memiliki adab-adab yang harus kita jadikan sebagai catatan bagi kita sebelum kita terjun langsung dalam menuntut ilmu. Kita lihat sedikit saja ya bagaimana keadaan para salafus salih ketika mereka lebih mendahulukan adab terlebih dahulu daripada ilmu itu sendiri. Ya. Bagaimana orang-orang yang duduk di majlisnya Imam Ahmad. Ketika itu orang yang duduk di majlisnya Imam Ahmad kurang lebih 3.000 orang dalam satu majlis. Dan di antara 3.000 orang itu yang menulis, ya, yang mencatat apa yang Imam Ahmad sampaikan 500 orang, selebihnya adalah orang-orang yang ingin mengambil adab dari Imam Ahmad. Dan juga Ibunda Rabi'ah, beliau mengatakan kepada putranya, kata beliau, wahai Rabi'ah, berangkatlah berguru kepada Imam Malik dan ambillah adab darinya. Subhanallah. Yang dinasihatkan oleh ibundanya bukan ambillah ilmu darinya, melainkan ambillah adab dari ulama tersebut. Karena sesungguhnya ketika seseorang memiliki adab di dalam belajar menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu dari arah yang tak terduga. Subhanallah, dia akan lebih mudah untuk menyerap ilmu. Dia akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Dan ia pun akan lebih mudah di dalam menjadikan ilmu tersebut sebagai cahaya di dalam kehidupannya. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam menuntut ilmu yang seharusnya kita tekankan, ya, kita ingat-ingat bersama adalah yang paling utama, dan ini adalah syarat agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas, meluruskan niat. Subhanallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun kepada kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah, man kana yuridu hartsal akhirah naziz lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tambah keuntungan baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tetapi barang siapa yang dia menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha. Allah akan berikan untuknya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian
sekecil apapun bagian di akhirat nanti, wal'iyadu billah. Inilah orang-orang yang tidak beruntung. Allah sudah berikan balasannya di dunia dan ia tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat. Maka penting bagi kita seorang penuntut ilmu, sebelum kita mengambil ilmu, sebelum kita belajar, maka kita berdiam sejenak. Dengarkan apa yang ada di dalam hati kita, luruskan niat kita benar-benar untuk apa saya belajar Al-Quran. Apakah saya belajar Al-Quran agar saya bisa membaca Al-Quran dengan tartil, agar saya bisa kelak mengamalkan Al-Quran itu sendiri kepada orang lain, sehingga kita termasuk di dalam barisan orang-orang yang dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Atau ternyata niat kita misalnya adalah agar dikatakan sebagai orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran, agar kita dikatakan orang yang alim di dalam berilmu, atau agar kita dikatakan sebagai qari yang memiliki hafalan 30 juz dengan mutkin misalnya. Subhanallah teman-teman, jangan rusak niat kita hanya karena keinginan-keinginan dari hal dunia, karena ancaman yang sangat-sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita semuanya. Sesungguhnya barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, ya, termasuk di dalamnya ilmu Al-Quran, yang semestinya kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka subhanallah ancamannya adalah dia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat. Padahal surga adalah tempat harapan untuk kita semuanya kelak, ketika kita sudah berada di akhirat. Bagaimana kita tidak bisa mencium wangi surga? Padahal itu adalah tempat yang saat ini kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka dari itu ini ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara niat, karena sesungguhnya sesuatu itu tergantung dari niat yang ia lakukan di dalam hatinya masing-masing. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja, ya, sekelas Sufyan Ats-Tsauri yang kita tahu beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa ilmunya, beliau senantiasa berhati-hati di dalam meluruskan niat. Sampai-sampai beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada suatu perkara yang paling berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang paling berat bagiku untuk aku obati daripada meluruskan niatku, karena ternyata niat itu berubah-ubah dalam hatiku. Subhanallah. Terkadang teman-teman, kita di awal itu sudah meluruskan niat. Ya Allah, saya mau mengajar Al-Quran, saya mau belajar Al-Quran itu hanya mengharapkan wajah Engkau. Dan di tengah-tengah syaitan membisikkan bahwasanya, oh ternyata bacaanmu itu paling bagus di antara teman-temanmu misalnya. Oh ternyata engkau yang paling mutkin dalam hafalannya misalnya. Dan syaitan mulai mengganggu anak Bani Adam sampai timbullah rasa kibr, timbullah rasa sombong, wal'iyadu billah. Dan ini yang seharusnya dia lakukan adalah tajdidun niyah. Dia perbaharui lagi niatnya, sampai niat itu lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan niat kita teman-teman, kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang ikhlas, agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa apa yang kita lakukan dari sebuah amal solih hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mudah bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada hambanya. Kemudian yang selanjutnya di antara adab thalabul ilm adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Subhanallah teman-teman, ketika kita
ingin mengamalkan ilmu, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu itu sendiri untuk diri kita masing-masing. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, katakan dalam diri kita, apakah engkau sudah mengamalkan ilmu yang akan engkau berikan kepada orang lain? Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Ketika ada seorang hamba, dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Dia merintahkan sesuatu kepada orang lain dengan sebuah kebaikan, tapi ia melupakan kewajiban itu untuk dirinya sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau kerjakan. Masya Allah. Jadi mengamalkan ilmu itu sangat-sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu lagi untuk kita. Ya. Ketika kita berusaha menyembunyikan ilmu, maka ilmu kita tidak akan barokah, tidak akan bermanfaat. Di antara cara agar kita mendapatkan ilmu, ya di antaranya adalah dengan mengamalkannya, dengan mengajarkannya kembali. Karena kelak teman-teman, saudariku semuanya, kaki kita semuanya pada hari kiamat tidak akan bergerak kecuali akan Allah tanya 4 perkara. Dan kita semua yang akan mempertanggungjawabkannya. Rasulullah SAW mengatakan, La tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak pada hari kiamat kaki seorang hamba hatta yus'al an umrihi fima afna. Sampai Allah tanya tentang usianya untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya, apakah dia sudah mengamalkannya atau belum. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia habiskan. Subhanallah. Semua diri kita masing-masing akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan satu persatu pertanyaan ini. Kalau kita lihat bumi, langit, matahari, bulan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak akan ditanya, ya subhanallah. Tetapi kita manusia, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu. Apakah engkau selama ini menyembunyikan ilmu yang telah aku berikan, kata Allah, atau engkau mengamalkannya? Jika engkau mengamalkannya baik untukmu sendiri ataupun untuk orang lain, maka engkau telah selamat. Jadi tugas kita teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita sudah dapat ilmu di IM Kiki, maka tugas kita selanjutnya adalah mengamalkan. Jangan takut untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jangan pernah kita melihat teman-teman berapa banyak audiens kita ketika kita mengamalkan ilmu. Saya ada kejadian real ya di Yogyakarta ini. Datang seorang ibu kepada saya waktu itu di tahun sebelum pandemi. Beliau mengabarkan kepada saya, Ustazah, saya itu ada kumpulan ibu-ibu belajar, tapi baru 7 orang saja. Ya, baru 7 orang. Dan saya pengen dibuka sebuah kajian. Ya. Apakah Ustazah bersedia untuk mengisi kajian di tempat saya, di rumah saya, tapi kajiannya di garasi mobil katanya. Subhanallah, ketika itu saya tidak lantas menjawab iya atau tidak. Saya katakan kepada ibu tersebut, Ibu, insya Allah nanti akan saya kabari lagi. Tapi izin saya berikan waktu sejenak agar saya izin kepada suami saya, kepada pangeran saya, kepada belahan jiwa saya. Karena beliau yang memutuskan nanti saya boleh mengajar atau tidak. Ya, alhamdulillah setelah saya izin ya kepada belahan jiwa saya, kepada suami saya, alhamdulillah suami saya mengizinkan. Bahkan beliau mengatakan, baik istriku, ambil waktu pagi. Beliau sangat-sangat menyarankan kalau ingin engkau mengajar, wahai istriku, ambil waktu pagi. Dan insya Allah saya akan antarkan engkau ke rumah ibu tersebut. Masya Allah, tabarakar rahman teman-teman. Waktu itu, waktu pertama kali ya,
jumlah audien itu tidak banyak. Ya, jumlah audien tidak banyak. Seiring hari, Masya Allah Tabarakar Rahman, kita terus mengajar ya. Masya Allah Tabarakar Rahman, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pandemi yang hadir itu sudah jumlahnya sudah mencapai ratusan. Bahkan ibu tersebut harus menjebol rumah garasinya, memperlebar lagi karena sudah tidak ada lagi tempat. Jadi orang-orang yang datang tuh sudah di mana namanya, di latar, apa sih namanya, di halaman rumahnya. Sampai akhirnya ibu tersebut izin kepada suaminya untuk membuka lebih lebar lagi garasi rumahnya ya. Nah, hal-hal yang demikian teman-teman, kalau kita berpikir dari awal, cuman segelintir orang, saya tidak mau mengajar. Bisa jadi segelintir orang yang kita ajar, walaupun 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita benar-benar totalitas di dalam mengajar, kita berikan ilmu yang kita miliki, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bukakan hati murid-murid kita, maka subhanallah, Allah bisa jadikan murid-murid kita kelak sebagai para muallimah, guru-guru yang akan mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Dan demikian terus murid-muridnya mengajarkan kembali kepada murid-muridnya, mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat kita dambakan. Kita akan sangat-sangat merasakan nikmat ya, menyampaikan ilmu kelak ketika kita sudah terbujur kaku di kubur. Ketika kita sudah tidak bisa lagi salat, ketika kita sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran, ketika kita sudah tidak bisa lagi bersedekah, maka ilmu yang kita sampaikan dulu di dunia, itu manfaatnya akan kita rasakan. Kita akan dapat transferan pahala dari orang-orang yang dulu pernah kita ajarkan sebuah ilmu. Maka jangan sampai kita tinggalkan aktivitas mengajar dalam kondisi apapun. Baik, kemudian yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah kewajiban yang seharusnya kita lakukan, wahai para thalabul ilm. Karena ternyata ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Sampai-sampai kita tahu Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah sosok yang memiliki hafalan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika beliau ingin belajar, maka dengan mudahnya Allah mudahkan beliau untuk cepat menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya. Kita tahu ketika ibunda Imam Asy-Syafi'i menuntun tangan Asy-Syafi'i kecil ke majlisnya Imam Malik dan mendudukkannya di majlisnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik melihat kala itu ada seorang anak yang duduk di majlisnya, dan Imam Malik mencoba untuk ngobrol dengan Imam Asy-Syafi'i karena waktu itu melihat Imam Syafi'i masih kecil dan mengatakan, apa gerangan sesungguhnya wahai anak kecil engkau berada di sini? Imam Syafi'i pun mengatakan, wahai gurunda, wahai guruku, aku duduk untuk menuntut ilmu dari engkau. Dan Imam Malik mencoba keseriusan Imam Asy-Syafi'i di dalam belajar dan mengatakan, wahai Asy-Syafi'i, wahai Muhammad, coba buktikan kalau kamu tadi memang betul-betul serius belajar apa yang tadi aku sampaikan. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i mampu menjawab dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh gurundanya, oleh Imam Malik dengan benar, tidak ada yang salah. Inilah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa beliau sampai memiliki kecemerlangan, kecerdasan, hafalan yang kuat? Karena ternyata Imam Asy-Syafi'i termasuk orang-orang yang menjauhi maksiat. Sampai-sampai suatu hari ketika Imam Asy-Syafi'i beliau merasakan ada kendala di dalam hafalannya, maka beliau pun mengadu kepada gurundanya, kepada gurunya beliau. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin. Kata gurundanya ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wahai guruku, aku mengadukan kepadamu perihal buruknya hafalanku. Jadi ini bukan hafalan Imam Syafi'i yang buruk, tapi suatu hari Imam Syafi'i merasakan hafalannya itu tidak sebaik di hari-hari yang biasanya. Maka kemudian gurunya mengatakan dan
berwasiat kepada Imam Syafi'i agar Imam Asy-Syafi'i meninggalkan maksiat. Dan beliau pun menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Tidak ada jalan bagi kita teman-teman kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali kita mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, karena sesungguhnya maksiat yang kita lakukan itu akan membuat hati menjadi gelap, karena sesungguhnya dosa yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadikan ilmu tidak melekat di dalam diri kita. Kita mendengarkan ilmu dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri, itu yang terjadi kepada para pelaku maksiat. Saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian adab di antara adab thalabul ilmi selanjutnya adalah tawadhu. Seorang penuntut ilmu, kita teman-teman hendaklah memiliki sifat yaitu tawadhu, berendah hati. Subhanallah. Bahkan sifat tawadhu ini adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya. Ini adalah nasihat Luqman kepada putranya, ya. Jangan engkau sombong, jangan engkau bersikap egois, jangan engkau bersikap semena-mena, ya. Jangan engkau anggap engkau adalah yang paling pintar, ya. Jadi berjalanlah di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Subhanallah teman-teman. Dan ini seharusnya kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika akan belajar kosongkan gelas kita, ya, kosongkan hati kita. Kalau kita lihat gelas, ya. Ketika gelas itu berisi air yang penuh dan kita tumpahkan air di dalam gelas yang berisi air yang penuh, maka air tersebut akan keluar, ya, tidak akan bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Tapi kalau gelas dia kosong, kemudian kita letakkan air, ya, kita taruh air dalam gelas tersebut, maka air tersebut bisa masuk ke dalam gelas. Begitu pula dengan hati kita. Ketika kita mau belajar dan kita kosongkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menyerap ilmu. Ya. Dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Sesungguhnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini sangat-sangat luas, ya. Ada kalanya teman-teman sudah ahli di dalam ilmu Al-Qur'an, tapi belum tentu ahli di dalam ilmu fiqh. Ada orang yang ahli dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu Al-Quran, tapi belum tentu ahli dalam ilmu lughah. Ada orang yang ahli dalam ilmu lughah, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu Al-Quran, tapi belum tentu dia ahli dalam ilmu mawaris misalnya. Maka dari itu sungguh seharusnya seorang penuntut ilmu ketika dia Allah berikan rizki dengan limpahan ilmu, maka sejatinya dia harus menjadi seperti padi. Padi kalau mau dipanen itu dia semakin merunduk, bukan semakin tegak berdiri. Itulah yang seharusnya kita miliki. Semakin kita bertambah ilmu kita, maka semakin kita tunduk, semakin kita tawadhu. Karena Allah akan angkat derajat orang-orang yang dia memiliki sifat tawadhu dengan setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tawadhu, yang senantiasa berendah hati, karena sesungguhnya apabila ada sikap sombong wal iyadu billah di dalam hati kita, maka
hal tersebut menjadikan seseorang akhirnya tertahan untuk tidak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya seberat biji sawi. Subhanallah. Ya, koreksi diri kita masing-masing teman-teman. Jika ada rasa sombong di dalam hati kita, maka kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allah memberikan sifat tawadhu untuk kita semuanya. Kemudian di antara adab yang harus kita miliki adalah menghormati ulama, ya, menghormati guru-guru kita. Subhanallah teman-teman. Ini adalah adab yang harus kita lakukan selama kita bertolabul ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan para ulama. Allah telah mengagungkan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan di sisi Allah, maka itu adalah sebaik-baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan tak elak lagi para guru-guru kita adalah orang-orang yang selama ini mengajarkan ilmu kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menghormati guru-guru kita, mendoakan guru-guru kita. Dan bagi kita yang saat ini sudah menjadi seorang ibu, saya berpesan kepada teman-teman, katakan ini kepada anak-anak kita. Katakan kepada anak-anak kita, nak, jadilah engkau orang yang menghormati gurumu. Karena sesungguhnya apa yang telah gurumu berikan kepada engkau, wahai anakku, adalah sesuatu yang tidak bisa Umi bayar walaupun dengan emas yang sangat-sangat banyak. Hanya surga firdaus tertinggi yang mampu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada guru-gurumu. Katakan kepada anak-anak kita, nak, jaga lisanmu agar tidak menggibahi gurumu. Jaga lisanmu agar tidak berkata-kata kasar kepada gurumu. Doakan gurumu di setiap waktu-waktu mustajab, ya. Karena ini adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita hanya menyibukkan diri kita untuk mendoakan diri kita, menyibukkan diri kita untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan kawan-kawan kita, tapi kita lupa mendoakan guru-guru kita. Maka di antara adab dalam bertolabul ilmi, ya, adab terhadap guru adalah sering-sering mendoakan guru kita dengan kebaikan-kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab yang seharusnya kita lakukan adalah adab dalam menghormati majelis ilmu. Nah, ini juga sangat-sangat penting, ya, di zaman kita saat ini. Kalaupun saat ini kita tidak ada offline, ya, kajian-kajian sifatnya online, tapi bukan berarti adab dalam bermajlis ini kita tinggalkan. Karena kita tahu ketika seseorang dia tahu betul adabnya di dalam bermajlis, kalau offline dia datang lebih awal, ya, dia akan mendapatkan tempat yang lebih dekat dengan gurunya. Maka dia bisa menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda ketika dia tidak menghormati majlis ilmu, dia akan datang terakhir, ya, dan akan berada di belakang sana, sehingga setan pun akan dengan mudahnya mengganggu penuntut ilmu yang datang terakhir, sehingga akhirnya dia pun ngobrol dengan kawannya, ya. Nah, ini juga teman-teman yang harus kita lakukan adalah sifat dalam menghormati majlis ilmu, datang lebih awal. Jadi kemarin sempat juga ada di kajian kami itu, ketika itu panitia kajian Mutiara Hikmah dari Brisbane menyiapkan tempat 500 kuotanya, ya, waktu itu. Dan saya dikabarkan oleh admin, ada jamaah yang dia datang sudah telat, ya, mungkin setengah jam setelah kajian itu berlangsung. Kemudian marah-marah ke admin. Katanya, kenapa mbak, ini kok saya sudah nggak bisa lagi masuk kuotanya, kenapa kuotanya nggak ditambah, kenapa begini-begini. Ibu datang jam berapa? Ya, datang kajian saya mulai jam 6, datang setengah 7. Maka hal-hal demikian yang seharusnya kita tidak elok kita lakukan. Kenapa kita mesti marah-marah ketika tidak mendapatkan jatah tempat di link Zoom, ya, di Zoom tidak dapat jatah tempat di Zoom,
Padahal kesalahan ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Kenapa dia tidak datang lebih awal? Mulai kajian jam 6, dia datang setengah 6, dia datang jam 6 kurang 15, dia datang jam 5 misalnya. Ruang Zoom sudah dibuka. Ya. Kenapa dia datang setengah jam setelah gurunya masuk? Dan ini adalah sesuatu yang sangat banyak ya. Para thalabul ilmi melakukan hal demikian. Sekali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, datang lebih awal itu termasuk dari adab kita menghormati majlis ilmu. Kemudian adab yang selanjutnya yang seharusnya kita lakukan dan kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu adalah al-hirs, bersemangat dalam menuntut ilmu. Berlomba-lomba dalam mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan ilmu. Doa beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rasulullah berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, agar ditambahkan rizki yang baik, dan agar Allah menerima amal ibadahnya. Dan ini adalah doa yang seharusnya kita terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai motivasi yang terbesar ya agar kita semangat dalam menuntut ilmu adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan, kata beliau, sesungguhnya aku mencari ilmu itu sampai aku dimasukkan ke dalam kubur. Subhanallah. Jadi benar-benar para ulama salafus salih ya, ulama-ulama kita, mereka itu sampai di detik-detik mereka akan bertemu dengan sakaratul maut, mereka juga masih pengen belajar dan mengajarkannya. Kita lihat banyak sekali para ulama ya, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah, ketika beliau masa-masa sakit ya, sakit kepala beliau sebelum wafat itu kepalanya sangat berat sakit ya. Tapi di dalam sakit beliau masih mengajarkan, masih menulis sebuah kitab ya. Dan muncullah kitab beliau Asbabus Sa'adah ya, kunci-kunci kebahagiaan itu ditulis dalam keadaan Syekh Sa'di sedang sakit ya. Dan kalau kita mau menulis sebuah karya-karya ya, sebuah buku, seharusnya kita bersemangat di dalam mendapatkan ilmu. Jangan bermalas-malasan dalam mendapatkan ilmu. Karena di antara kunci untuk mendapatkan ilmu adalah bersemangat. Ya. Di antara kunci yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, dzakaun, kecerdasan, wa hirs. Hirs itu adalah semangat. Dzakaun wa hirsi wastibar, dan sabar. Kemudian di antaranya adalah dia harus memiliki seorang guru. Kemudian dia juga harus ada bulghah, bekal. Dan yang keenam, dia harus membutuhkan waktu yang panjang, waktu di zaman. Ya, ini 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, subhanallah teman-teman. Kita lihat juga ya bagaimana perjalanan guru-guru kita ya dalam menuntut ilmu. Mereka bersemangat sampai harus ke luar negeri, sampai harus ke Timur Tengah ya di dalam belajar, mencari ilmu. Kita lihat bagaimana perjuangan ulama-ulama salaf zaman dahulu. Yang mereka harus berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari kota Madinah ya ke Yaman, Imam Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Imam As-San'ani. Beliau adalah seorang ulama besar, As-San'ani, dari negeri Yaman, tepatnya di kota San'ah ya. Imam Asy-Syafi'i mencari ilmu kepada gurundanya yaitu Imam As-San'ani, dan kita lihat bagaimana perjalanan Abu Hatim, bagaimana perjalanan Imam Malik, bagaimana perjalanan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ya. Semuanya mereka berjalan dari satu negeri ke negeri lainnya mengendarai unta sampai bekal mereka habis, sampai mereka harus menjual atap-atap rumahnya hanya untuk mendapatkan satu hadis.
hanya untuk mendapatkan 1, 2, 3 hadis. Mereka rela untuk menuntut ilmu jauh-jauh. Mereka semangat untuk menuntut ilmu. Maka bagaimana dengan kita yang saat ini sudah dibukakan ilmu seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersemangat ketika kita mendapatkan info-info kajian untuk bisa kita masuk belajar. Karena sesungguhnya sekali lagi bahwasanya syarat dari menuntut ilmu adalah bersemangat. Dan ini dikumpulkan dalam bait syair yang telah diwasiatkan Imam Asy-Syafi'i, yang telah Imam Syafi'i tunjukkan kepada para penuntut ilmu. Kata beliau, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, nasihatu ustadin wa tuluz zamanin." Masyaallah, pegang erat-erat 6 syarat ini, dan bagi siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sejatinya dia harus mengamalkan ke-6 syarat ini. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara adab dalam bertolabul ilm adalah jujur dan amanah. Dan ini juga penting ya bagi kita, apalagi teman-teman yang memiliki sanad ya. Itu seharusnya jujur dan amanah harus melekat dalam diri teman-teman semuanya. Jujur ketika kita mendapatkan ilmu dari siapa ya, dan jujur juga dalam hal mengamalkan ilmu. Kita sampaikan kepada murid-murid kita bahwasanya saya telah mendapatkan ilmu dari guruku. Guruku telah mendapatkan ilmu dari gurunya. Guru-guruku telah mendapatkan ilmu dari begini, dari terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dusta dan khianat ya, yang kebalikannya jujur dan amanah, ini adalah sifat yang sangat-sangat buruk ya. Sifat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat membenci sifat khianat dan dusta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai sifat amanah. Maka sejatinya kita para thalabul ilm ya, seharusnya ketika kita ingin menyampaikan ilmu, kita sampaikan ilmu dengan amanah. Apa yang disampaikan oleh Allah kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita sampaikan, dan apa yang tidak kita dapatkan jangan kita sampaikan, dan apa yang tidak Allah dan Rasulnya tidak pernah katakan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita pun tidak jua menyampaikannya. Itu adalah di antara adab bertolabul ilm. Kemudian di antara adab bertolabul ilm yang lainnya teman-teman adalah pintar-pintar membagi waktu, bersungguh-sungguh di dalam menjaga waktu. Subhanallah, ada 2 nikmat yang banyak dilalaikan manusia, kata Rasulullah SAW. 2 nikmat itu adalah nikmat as-sihhat wal faragh. Ya, kata Rasulullah SAW, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia melalaikannya, yang banyak manusia tertipu karenanya. Apa 2 nikmat itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sungguh teman-teman, hari ini di masa-masa pandemi ini banyak orang yang berharap kepada Allah agar diberikan nikmat sehat. Dan dia menyesal. Kenapa dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat sehat, dia tidak gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk beribadah secara maksimal. Karena penyesalan hanya ada di belakang. Maka kita hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa menulis. Gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal solih kita sebagai bekal untuk hari setelah kematian. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah mewafatkan kita. Mungkin 1 jam lagi, mungkin setengah jam lagi, mungkin 2 menit lagi. Allah yang tahu kapan kita akan dipanggil lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang berapa menit jangan pernah kita lalaikan menghabiskan waktu kita. Karena sesungguhnya waktu adalah modal bagi kita untuk menanam benih-benih kebaikan. Jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena sungguh kebaikan yang kecil yang kita rasakan bisa kita lakukan, itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah niat. Sebaliknya, sesuatu yang besar yang bisa kita lakukan di dunia ini dari amal salih akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah niat. Baik, jaga waktu sehat kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu sehat,
jangan kita gunakan untuk hal-hal yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat untuk diri saya dan teman-teman yang masih muda-muda, yuk gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Jangan gunakan mata kita untuk menonton drama-drama Korea, ya. Jangan gunakan mulut kita untuk menyanyi-nyanyi lagu-lagu yang enggak jelas. Akankah kita tidak takut kepada Allah kalau ternyata Allah wafatkan kita, wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah, ketika mata kita sedang menonton drama Korea, ketika mata kita sedang menonton artis yang tidak Allah ridhoi, walaupun itu pemandangannya sangat bagus, wahai kawanku, sesungguhnya kita sangat takut kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekalipun acara tersebut adalah acara yang mungkin sedang viral, maka jangan pernah kita ikuti kalau acara tersebut ternyata tidak mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sangat beruntung bagi siapapun di antara hamba-hamba Allah yang dia gunakan waktu sehatnya dengan baik untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, dan Allah wafatkan dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quran, dan Allah wafatkan ia dalam keadaan dia sedang mengajarkan Al-Quran, dan Allah wafatkan ia dalam keadaan ia sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik hamba Allah. Al-Quran akan menemaninya bukan hanya di dunia, tetapi sampai dia masuk ke dalam kubur, Al-Quran akan menemaninya. Bukan hanya sampai masuk ke dalam kubur, Al-Quran juga akan menemaninya, memberikan syafaatnya ketika ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bukan sampai ketika dia berdiri saja, Al-Quran pun akan memberikan kepada dia derajat yang tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik, dan Allah angkat derajat hamba tersebut ke dalam syurga yang paling tinggi. Allahu Akbar. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat diri saya dan teman-teman, manfaatkan masa muda sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu yang telah Allah berikan, manfaatkan nikmat sehat yang telah Allah berikan, karena ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah adab dari bertolabul ilmi adalah memurajaah, mengulang-ulang kembali ilmu yang telah Allah sampaikan, mengulang-ulang kembali ayat demi ayat sesuatu yang telah kita hafal. Karena sesungguhnya barang siapa yang berazam di dalam dirinya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, hendaklah dia pun berazam dalam dirinya, katakan dalam dirinya bahwasanya murajaah itu adalah aktivitas seumur hidup. Ya, jadi jangan sampai kita hanya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, tapi kita tidak mau dalam memurajaah apa yang telah Allah berikan.